ada keperluan apa? Baik Ibu, di sini saya ada keperluan untuk bertemu dari salah satu HRD atau pemimpin perusahaan ini untuk melakukan negosiasi terkait dengan proposal kegiatan yang akan kami lakukan. Apakah kami bisa bertemu? Maaf kalau boleh tahu sebelumnya dari mana ya? Kami dari komunitas pelestarian budaya dan kami juga kebetulan sudah membuat janji dengan beliau. Baik. Saya dulu, Ibu sebentar ya. Permisi Ibu, sebelumnya ada tamu yang ingin bertemu dengan Ibu. Beliau ini dari komunitas pelestarian budaya dan sudah membuat janji dengan Ibu. Apakah dipersiapkan? Ya, silakan. Baik, silakan masuk Ibu. Terima kasih. Ya, selamat pagi Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih. Baik, sebelumnya kami dari komunitas pelestarian budaya dengan sesuai dengan janji yang sudah kami buat dengan Ibu Bapak Ratu dan Ibu Leli. Di sini kami ingin menyampaikan atau menjelaskan proposal dan presentasi yang akan kami paparkan terkait dengan kegiatan nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Apakah bisa dilanjutkan? Baik, ini proposal. Sebelumnya saya izin untuk menjelaskan kegiatan atau acara yang akan kami angkat untuk menegosiasi sponsor dan perusahaan ini, yaitu kami mengangkat tema Artwork Batik 2024 dengan slogan batik bukan hanya kain tetapi juga cerminan dari kearifan lokal dan kekayaan tradisi kita. Nah, apa sih itu Artwork Batik? Jadi Artwork Batik ini adalah salah satu kegiatan bagian dari bagaimana komunitas kami ini untuk meneruskan kebudayaan di Indonesia gitu. Yang kita kenal bahwa batik itu kan sebagai ibaratnya identitas diri Indonesia di ranah nasional atau universal gitu kan. Nah, selain itu juga kami sebagai komunitas pelestarian budaya ini bukan hanya sekedar menjelaskan dari judul, kan Artwork Batik itu adalah menggambar dengan batik, bukan hanya sekedar menggambar, tetapi nanti dan itu akan ada kegiatan seperti workshop, bisa dibilang seperti workshop, dan selain itu juga kami akan mengundang salah satu penyanyi yang akan menjadi penghibur atau pengisi acara di kegiatan yang akan kami lakukan. Nah, di sini kami mengundang salah satu gestar yang cukup terkenal. Mungkin Ibu juga bisa kenal dan pernah mendengar salah satu atau beberapa lagunya beliau ini. Nah, jadi gestarnya itu adalah Fabiansyah, di mana Fabiansyah ini adalah salah satu penyanyi pop, genre pop yang akan mengisi acara Artwork Batik 2024 ini. Adapun tujuannya yaitu yang pertama itu memeriahkan perayaan Hari Batik Nasional. Yang kedua itu ada mengenalkan sekaligus memberikan pengalaman langsung proses unik pembuatan batik hingga proses perodaan. Yang ketiga itu ada mengapresiasi warisan budaya batik Nusantara. Dan yang keempat itu ada menyajikan sarana berkreasi dengan nuansa lokal. Yang kelima itu ada sarana komunikasi seniman dan pengunjung. Yang keenam itu ada sarana edukatif. Adapun di mana hari dan tempatnya itu, namanya itu adalah Artwork Batik. Harinya itu pada tanggal harinya itu Minggu 8 Oktober 2024. Tempatnya itu di Jalan Gedung Kesenian 01 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta, dengan kode pos 10710. Waktunya itu jam 8 sampai jam 17.30. Adapun rincian anggarannya, yang pertama itu ada sekretaris. Sekretaris itu berjumlah 1.800.000. Yang kedua itu ada divisi acara yang berjumlah itu 50.700.000. Yang ketiga itu ada HPD yang berjumlah 6.875.000. Yang keempat itu ada logistik yang berjumlah 35 juta dan konsumsi itu 30 juta, sponsorship 220.500.000. Dan yang ketujuh itu ada dana tak terduga itu 6 juta, total anggarannya sekitar 130.620.500 rupiah.
Adapun paket sponsorship yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada paket sponsorship yang akan saya tawarkan kepada Ibu Rati dan Ibu Leli. Jadi paket sponsorship ini saya membagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada sponsor tunggal, sehingga apabila ibu memilih menjadi sponsor tunggal, maka fasilitas yang didapat dari sponsor tunggal ini seperti yang ada di PPP, bahwa satu itu adalah spanduk bersama, di mana spanduk bersama ini bukan karena acara kami melaksanakan atau meminta sponsor dengan perusahaan lain, itu memang iya, tapi di spanduk bersama ini otomatis karena kita memfokuskan ke perusahaan itu, maka perusahaan itu mungkin logonya bisa menjadi ibaratnya prioritas gitu di spanduk bersama ini. Terus di kedua itu ada stand perusahaan pada lokasi acara, di mana di stand ini lagi-lagi logo perusahaan itu akan kita cantumkan sebagai salah satu fasilitas yang akan ibu dapatkan. Dan yang ketiga ada penyebutan nama perusahaan pendukung saat acara oleh MC, dan sponsor tunggal ini nama perusahaan itu akan disebutkan oleh MC sebanyak 4 kali. Dan yang keempat itu pemasangan spanduk sponsor. Jadi selain dibuat dengan spanduk bersama dan stand perusahaan itu akan mendapatkan spanduk sponsor khusus. Dan yang kelima itu ada iklan di baliho yang di jalan yang sudah banyak tertera. Nah, di paket sponsor tunggal ini, apabila ibu memilih paket sponsor tunggal, maka biaya yang ibu akan berikan kepada kami sebagai sponsor yaitu sekitar 90 juta sampai 130 juta, yang dimana adalah anggaran dana total dari yang kita butuhkan. Nah, yang kedua itu ada sponsor utama. Nah, sponsor utama ini mendapatkan fasilitas berbeda dengan sponsor tunggal tadi, bahwa sponsor utama fasilitas yang ibu dapatkan adalah sama dengan sponsor pertama, yaitu spanduk bersama, stand perusahaan pada lokasi acara, penyebutan nama perusahaan pendukung saat acara oleh MC yang bisa dibilang berkurang dari sponsor tunggal karena hanya 3 kali penyebutan, dan iklan di baliho. Jadi berkurangnya itu ibu tidak mendapatkan fasilitas seperti yang di tunggal tadi, bahwa itu tidak mendapatkan stand khusus untuk perusahaan itu. Dan dana yang kami butuhkan apabila ibu memilih untuk menjadi sponsor utama di acara kami 82.500.000 sampai 90 juta. Dan selanjutnya itu kami juga menawarkan sponsor media, di mana fasilitas yang didapatkan juga akan semakin mengecil karena memang sesuai urutan sponsor yang akan ditawarkan, yaitu spanduk bersama sudah pasti, karena itu akan dicantumkan dengan secara bersama oleh sponsor lainnya. Yang kedua itu penyebutan nama perusahaan pendukung saat acara oleh MC hanya 1 kali. Dan yang ketiga iklan baliho, lagi-lagi berkurang, tidak mendapat fasilitas untuk penyediaan stand khusus, dan di spanduk yang di depan bazar gitu. Selanjutnya. Nah, biaya yang jika ibu memilih sponsor ini, biaya yang diberikan itu 72.500.000 sampai 82.500.000. Nah, kami juga memberikan 2 pilihan terakhir, yaitu ada penyediaan fasilitas, di mana kalau ada penyediaan fasilitas dan nanti ada satu lagi, itu dari perusahaan itu tidak akan mengeluarkan biaya sebesar pun, tetapi di penyediaan fasilitas bahwa perusahaan atau lembaga dapat berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas penyelenggaraan kegiatan dan akan mendapat hanya ucapan terima kasih berupa penyebutan nama instansi dan perusahaan pada saat acara berlangsung oleh MC acara, dan bersedia untuk memberikan bantuan berupa fasilitas seperti konsumsi, percetakan, spanduk, dan sound system. Lagi-lagi perusahaan itu jika memilih penyediaan fasilitas hanya menyediakan 4 poin ini. Adapun donatur adalah instansi perusahaan atau perorangan yang dapat memberikan dana secara sukarela. Donatur akan mendapatkan ucapan terima kasih berupa penyambutan nama instansi atau perusahaan pada satu acara langsung oleh MC acara. Baik, ini terima kasih atas penonton dan perhatian Ibu Leli dan Ibu Ratu dari kami sebagai komunitas pelestari budaya. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, sebelumnya terima kasih atas presentasi yang sangat luar biasa. Namun saya ada sedikit beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya apa alasan rekan-rekan sekalian memilih perusahaan kami sebagai sponsorship untuk acara ini? Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Ibu Ratu. Mengapa kami memilih perusahaan Ibu sebagai sponsorship dari acara kami? Karena sebelumnya komunitas di atas kami atau komunitas sebelum-sebelumnya pernah meminta sponsor kepada perusahaan Ibu, sehingga kami juga mendapat relasi-relasi dari komunitas-komunitas sebelumnya untuk meminta sponsor kembali kepada perusahaan Ibu, dan kami yakin benefit-benefit yang sudah kami sebutkan tadi akan menjadi keyakinan Ibu untuk memilih sponsor yang paling atas atau sponsor yang bisa dibilang memberikan dana 100% untuk kegiatan kami ini. Lalu untuk acara ini apakah sebelumnya sudah ada atau gimana? Sudah ada, Tapi di komunitas kami ini mengapa melakukan lagi atau mengadakan acara ini ya karena kami lagi-lagi fokus di acara ini dan itu temanya kita mengangkat beda, kita art with batik gitu, sedangkan komunitas sebelumnya itu mungkin stand-nya itu berbeda juga dan kegiatan di dalamnya itu workshopnya itu berbeda, jadi kita berdiskusi dengan komunitas lainnya bahwa mengangkat tema workshop yang berbeda dari acara sebelumnya gitu. Nah, untuk acara sebelumnya itu kemeriahannya bagaimana? Apa lebih antusias atau bagaimana? Baik, jadi kalau misalkan di acara sebelumnya itu kan kami juga tadi sudah bilang kan bahwa sebelum kita mengadakan acara ini pasti kita harus berdiskusi dengan komunitas lainnya, dan di mana acara ini untuk kemeriahan di sebelumnya itu memang bisa dibilang meriah, tetapi lagi-lagi setiap acara tahunnya itu mempunyai kemeriahan yang mereka di lain sisi mempunyai cara yang berbeda gitu untuk kemeriahan itu. Kan seperti acara sekarang stand-nya beda, atau acara dulu stand-nya mungkin penyanyinya lebih penyanyi genre apa-apa, dan sekarang kita mengangkat dari genre pop, walaupun art with batik ini terkenal dengan budaya yang dimana budaya seperti mungkin bisa mudanya itu kayak gamelan gitu, tapi kita merasa mungkin anak muda zaman sekarang bakal lebih suka dengan genre-genre pop gitu. Dari saya sudah cukup ya untuk saat ini. Dari Ibu Leli. Di sini kan dijelaskan tadi dana tak terduga itu sekitar 6 juta ya kan. Nah, 6 juta itu kan banyak ya. Kira-kira dana tak terduga ini digunakan untuk apa? Oke, baik. Jadi kenapa kita mencantumkan dana tak terduga sebanyak itu ya? Sebenarnya tadi itu dana tak terduga hanya membutuhkan 4 juta. Tidak sebanyak itu, dan akhirnya setelah kami berbincang dengan komunitas lain bahwa memang atau bahwasannya dari kegiatan acara tahun sebelumnya itu dana tak terduganya itu pun sudah menentukan klub segini, tetapi ternyata menambah gitu, dan itu dana terduga itu lagi-lagi kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tiba-tiba kita kan punya target untuk acara itu berapa orang ya, berapa ribu orang, tetapi ternyata di tahun-tahun sebelumnya itu tanpa diduga pesertanya itu di luar target gitu, jadi nembus target yang lebih-lebih, sehingga kita butuh dana-dana terduga seperti untuk membeli bahan yang kurang gitu, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang mungkin memang butuh dana tersebut. Tadi kan acara kegiatannya itu dilaksanakan dari jam 8 pagi ya hingga jam 17 sampai 30 sore. Nah, kira-kira mungkin kan nanti masyarakat umum itu terkadang suka bosan atau gimana gitu kan. Nah, itu kira-kira acara kegiatannya itu apa aja gitu gambarannya dari jam 8 pagi hingga jam 17.30 sore tersebut. Oke, baik. Jadi sebenarnya gambaran jelasnya itu kita bukan, tadi saya belum menjelaskan bahwa acara apa sih art with batik itu apa sih, itu gambar dengan batik, bukan, tapi bisa dilihat juga bahwa jadi art with batik ini konsepnya itu workshop dan hiburan musik gitu,
Dan di dalam itu kita bakal ada workshop di mana kita bakal gambar batik dalam tote bag kanvas yang polos. Lalu setelah workshop itu kita bakalan ada acara di mana penampilan dari booster yang sudah kita undang gitu. Jadi setelah kita menggambar batik, setelah kita mungkin pukul capek gitu, dan kita kan butuh hiburan, jadi nanti bakal ada hiburan dari booster tersebut. Selain itu juga nanti di acara tersebut kan banyak banget stand makanan, dan bahkan mungkin dari perusahaan ibu juga akan menyediakan stand khusus yang sudah kami berikan di benefit tadi. Mungkin kayak pertanyaan lagi ya mengenai sponsorship, itu kan tadi sudah dijelaskan ada tunggal, utama dan kalau misalkan kita memiliki yang tinggi itu apakah ada benefit jangka panjang untuk perusahaan kita atau hanya ketika acara berlangsung saja gitu? Apa benefit yang akan kita dapatkan? Baik, mungkin jangka panjang apabila ibu menjadi sponsor dalam sponsor tunggal, jangka panjangnya mungkin ya sebenarnya jangka panjang itu bagaimana saat kita kerjasama dan ibu menjadi sponsor tunggal, maka kelima benefit yang fasilitas tadi yang saya sudah katakan akan ibu dapatkan. Dan dimana saat ibu setelah ibu mendapat benefit, ibu bukan hanya mendapat benefit, tetapi perusahaan ibu juga akan mendapatkan relasi dari acara tersebut gitu, karena kita seperti menyampaikan logo, kita seperti memperkenalkan, apalagi lagi-lagi tadi saya menawarkan untuk mengucapkan MC 4 kali pun, dimana saat orang jadi di workshop itu tuh akan ada seperti kayak seminar penjelasan tentang batik itu, dan di situ kita juga akan menjamin dan memberikan tambahan fasilitas, akan memperkenalkan sedikit gambaran dari perusahaan ibu gitu. Jadi apa sih yang mendukung acara atau apa yang membuat acara ini, di balik acara ini tuh sukses gitu. Kalau semisal kita memilih sponsorship yang pertama kalian bagaimana? Jadi kan kita anggarannya tidak kecil ya, sangat banyak, dan perusahaan kita pun tidak masih banyak tahu yang harus dikerjakan jika kita memilih sponsor pertama. Itu bagaimana? Apakah kalian bersedia? Tentu ya kalau dibilang tentu, karena kan kalau ibu memilih menjadi sponsor utama, otomatis kan biaya yang tadi kita sudah tawarkan, bahkan ibu bisa menyerahkan hampir 100% ya, 100% biaya. Dan menurut kami lagi-lagi benefit dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan ibu itu akan seimbang dengan dengan sebesarnya biaya yang ibu berikan kepada kita gitu. Jadi kita akan ada ngasih feedback 50-50 gitu dari perusahaan ibu ke kami juga pun akan ke perusahaan ibu gitu. Apalagi yang saya bilang, saya akan memperkenalkan sedikit bahwa ini loh perusahaan yang akan mendukung yang membuat acara ini menjadi sukses gitu. Dan mereka bakal melihat terus kan logo-logo yang akan diberikan, bahkan di kanvas tote bag itu yang mungkin mereka gambar dan mereka bawa pulang, dan itu akan menetap. Mengingat dari besarnya anggaran biaya dan yang tadi Mbak Ana jelaskan, kalau misalnya kami dari pihak kami hanya bisa untuk memberikan modal atau mendananya separuh dari harga itu, bagaimana? Apakah kalian bersedia atau? Oh tidak bersedia, karena memang seperti yang sudah Pak kami sampaikan kan, bahwa tingkat setiap sponsor itu kami juga sudah menetapkan
dari ranah berapa terus sponsor ini ranah berapa dan itu sudah menjadi kesepakatan komunitas kami ya. Dan memang tujuan kami di sini hanya cukup ranah itu yang kami inginkan dari film kerjasama kita. Nah, jika memang misalnya nangkup yang bagaimana kalau kalian, apakah kalian ada rencana untuk milih sponsor lain atau tetap sama kami aja apa gimana? Tetap sama ibu karena lagi-lagi perusahaan ibu akan menjadi apa yang kami usahakan untuk menjadi sponsor utama seperti acara-acara yang dilakukan oleh komunitas senior kami sebelumnya. Sebelum kami setujui untuk sponsorship, bagaimana dengan target audiens yang kalian targetkan? Apakah dari komunitas kalian juga atau bagaimana? Audiens itu kita dari masyarakat umum yang kami utamakan ya. Untuk komunitas kita mungkin kita ibaratnya mengundang senior untuk hanya sekedar memperkenalkan acara ini gitu. Tapi lagi-lagi audiens utama yang saya targetkan adalah masyarakat umum, terutama masyarakat Jakarta gitu. Tapi kalau misalkan memang ada dari luar kota, karena memang balik lagi tadi seperti komunitas yang lain senior saya sudah sebutkan, dan terduga tadi karena memang banyak yang antusias dari luar kota untuk mengikutnya. Melihat dari antusiasme para target dari acara sebelumnya, mungkin bisa dipertimbangkannya untuk ngambil tunggal. Boleh. Baik, terima kasih. Iya, Ibu, ini ada akan kita perlu tanda tangani persetujuan. Untuk sebagai tanda cicak maaf proposal kami ambil dan saya butuh sebuah untuk kesalahan agar bahwa memang ini negara ini sudah jauh. Untuk pemaparan materi serta kegiatan ini sudah kami terima serah terima dan dua pihak sudah menyetujui untuk menjadi sponsor dan kami akan melaksanakan kegiatan ini untuk menjadikan perusahaan ibu mempunyai relasi yang cukup besar. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada.